Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di acara ini. Dan terima kasih juga kepada tim S3 Design yang telah memberikan amanah kepada saya untuk mempresentasikan materi ini. Langsung saja kita ke pokok pembahasan. Di sini saya akan menyampaikan cara menentukan niche design. Niche design itu tidak terlepas dari branding. Jadi branding itu apa sih? Branding adalah nama, istilah, simbol, atau rancangan dari semua kombinasi tersebut. Lebih simpelnya biasanya disebut identitas merek. Terkadang orang yang baru terjun di dunia desain itu selalu keliru atau bahkan tidak tahu apa yang namanya branding. Branding itu adalah identitas merek ya, yang terdiri dari misalnya seperti logo, produk atau desain yang kita jual atau service yang kita tawarkan kepada calon klien dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan branding. Selanjutnya yaitu personal branding. Nah, personal branding itu apa sih? Personal branding hal yang sangat penting karena jika kita tidak memiliki itu, apa yang mau kita jual di tengah sengitnya kompetitor. Nah, personal branding itu bisa diartikan sebagai identitas atau identitas pribadi kita. Misalnya kita terjun di dunia desain. Nah, personal branding kita itu apa? Pertama dari mulai logo yang kita miliki, terus service yang kita tawarkan klien itu termasuk ke personal branding, dan juga style design gitu ya. Apa yang kita tawarkan, misalnya kita menjadi desainer idealis atau yang hanya memenuhi kebutuhan klien. Nah, misalnya kita desainer idealis nih, biasanya desainer idealis itu menjual style kita. Misalnya nih, style kita itu di gothic atau di UI UX dengan pelet ilustrasi. Nah, si klien itu biasanya ditawarkan dengan itu. Jadi si klien mau gak mau harus pakai itu. Biasanya kebanyakan idealis desainer itu banyak di cover book biasanya, atau di ilustrasi seperti yang style gothic dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, niche itu memang sangat penting. Kenapa? Karena your client is your niche. Jadi maksudnya gini, niche market adalah penjualan yang difokuskan terhadap satu jenis atau satu style. Nah, jadi klien kita itu bakal datang untuk membeli produk kita atau mengerjakan proyek si klien itu sesuai niche yang kita gunakan. Misalnya nih, kita bermain di Dribbble, kita share portofolio kita di Dribbble dengan gaya misalkan pelet ilustrasi, UI UX dengan pelet ilustrasi. Nah, biasanya si klien juga membutuhkan hal itu. Datang klien minta project UI UX, terus dia menginginkan untuk tambahannya, untuk pemanisnya itu menggunakan pelet ilustrasi dan sebagainya. Atau juga bisa dengan misalkan niche kita di logo nih, logo juga ada banyak macamnya. Misalkan logo export kan seperti yang tren ini nih, saat ini sedang tren e-sport itu untuk gaming atau dan lain sebagainya. Nah, biasanya klien juga datang meminta logo itu. Nah, jadi niche itu sangat penting untuk terjun di dunia desain karena itu adalah salah satu hal yang kita tawarkan kepada klien. Selanjutnya, nah, bagaimana sih cara mencarinya gitu kan? Biasanya untuk yang pemula atau yang baru terjun di dunia desain itu mengerjakan semua hal. Misal kita nih misalkan
sekolah di jurusan SMK multimedia misalkan, atau dan sebagainya, atau juga di kuliahan atau apalah. Nah, kita itu disuruh oleh guru atau dosen mendesain ini. Nah, biasanya itu akan random, misalkan mendesain UI UX, disuruh mendesain logo dan desain sebagainya. Nah, terkadang yang awal baru nimbrung itu mendesain semua hal. Nah, sebenarnya ini adalah awal cara mencarinya. Ini penting loh. Jadi kita harus paham dulu nih ketertarikan kita di mana nih. Kita desain aja semua. Misalkan kita suka desain logo, desain dulu logo. Hari nanti suka nih UI UX, desain lagi UI UX. Nah, sampai kita menemukan ketertarikan kita di mana nih kita nyaman mendesain itu. Misalkan suatu hari kita, wah saya nyaman nih di UI UX. Nah, gimana caranya nih kita bisa fokus di situ dan mendalami materi atau ilmu-ilmu di UI UX. Nah, seperti itu untuk mencarinya. Jadi pahami dulu ketertarikan kita. Kalau misalkan kita tertarik di dunia UI UX nih, nah berarti kita harus mencari atau memperdalam ilmu UI UX itu. Selanjutnya yang kedua yaitu tawarkan produk unik. Nah, maksudnya ini gimana tawarkan produk unik? Jadi biasanya nih kita itu mengikuti tren. Misalkan nih tahun ini kemarin pernah tuh di Dribble itu tren UI UX yang bentuknya itu agak 3D kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan. Jadi tren yang kita ikuti itu belum tentu belum tentu ada usability kepada klien. Misalnya nih tren yang kemarin UI UX yang agak 3D gitu tuh, belum tentu si klien itu pengen yang kayak gitu. Biasanya klien itu berlawanan dengan trending. Biasanya kadang klien kalau project mintanya itu yang biasa-biasa aja. Bahkan yang saya alami ketika saya mengerjakan project itu, saya telah membagus-baguskan desain itu tapi klien nggak mau gitu. Dia memilih desain yang biasa-biasa aja. Nah, jadi kenapa di sini tawarkan produk unik itu maksudnya jangan hanya produk itu bagus gitu, tapi ada nilai usability-nya sehingga apa yang kita kerjakan itu ada marketnya gitu. Jangan sampai apa yang kita kerjakan atau desain yang kita kerjakan itu hanya untuk kenikmatan mata saja gitu. Karena kan ya jujur kita menimbrung di dunia desain itu bukan hanya untuk sekedar hobi, tapi suatu saat kita butuh untuk dibayar. Nah, selanjutnya yaitu kompetitor atau saingan. Nah, setelah kita misalkan nih kita udah tahu ketertarikan kita di mana, terus kita udah stylenya udah pas gitu, produk atau desainnya itu yang kayak gini. Nah, baru kita cari nih siapa nih kompetitor kita. Misalkan kita nimbrung di UI UX, kita cari tuh kompetitor kita siapa nih, apa yang harus saya lawan, apa yang harus saya perdalam. Nah, kita harus tahu itu, dan jangan sampai kita membandingkan dengan kompetitor kita itu terlalu over sehingga nanti itu akan menurunkan mental atau semangat kita. Nah, jadi membandingkan dengan kompetitor itu sewajarnya aja. Misalkan nih kita suka UI UX, nah siapa sih UI UX yang paling terkenal di Dribble misalkan nih. Kita kasih contoh yang sering muncul di Dribble itu kayak Kuberto. Nah, misalkan kita membandingkan dengan Kuberto ya. Nah, jangan sampai kita itu membandingkan dengan terlalu over dengan mereka. Wah, desain mereka udah bagus sedangkan desain saya masih gini, masih jelek. Nah, itu biasanya turun mental. Jadi kita cukup kenal aja dengan mereka gitu. Kalau udah kenal, kita bisa menjadikan mereka itu sebagai inspirasi untuk eksplorasi desain dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, belajar terus dan uji coba produk. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, style udah dapat, terus ketertarikan udah dapat, dan kompetitor udah kita tahu. Nah, saatnya kita terus mengupgrade skill. Jangan hanya misalkan nih
biasanya orang itu terjebak di zona nyaman. Misalnya kita nih bermain di UI UX, oke, UI UX, dan suatu saat kita dapat project nih dengan skill kita yang mungkin rata-rata lah. Nah, biasanya kalau kita udah dapat project, kita itu akan lupa dengan yang namanya belajar karena kita terfokus dengan income, biasanya begitu. Nah, jadi ini di sini nih kita harus jangan terlalu menikmati gitu. Maksudnya menikmati itu jangan terlalu karena ada project yang udah masuk gitu kan dengan skill kita yang pas-pasan sehingga kita malas untuk belajar lagi gitu. Nah, coba kalau misalkan untuk yang baru nimbrung nih, misalkan wah saya punya style baru nih di desain, misalkan nih plat ilustrasi atau plat ilustrasi yang misalkan kan banyak yang gradient sekarang atau yang ada digimanain gitu. Nah, misalkan kita punya style yang baru nih yang unik dari plat ilustrasi itu, coba kita bikin portofolio. Kita misalkan kita bikin portofolionya di Shutterstock nih. Nah, coba upload ke Shutterstock dan biasanya itu kalau misalkan nih produknya itu berguna, itu akan ada salesnya. Nah, uji coba produknya biasanya saya di situ. Kalau misalkan untuk style baru. Nah, kesimpulannya, branding dan niche adalah dua kata yang berkaitan erat dan sangat penting untuk terjun di dunia industri kreatif. Menjual jasa atau produk desain adalah langkah kecil menjadi seorang pembisnis besar. Intinya seorang freelance itu tidak jauh berbeda dengan seorang pembisnis karena sama-sama menjual produk. Nah, jadi kesimpulannya branding dan niche itu adalah hal yang sangat penting untuk kita terjun di industri kreatif maupun di industri apapun, karena itu adalah identitas kita gitu. Kalau kita tidak mengetahui hal itu, apa yang mau kita jual kepada klien, jadi usahakan jika kita baru mulai, kita ketahui dulu seperti ketertarikan kita di dunia desain, terus style kita, terus kompetitor kita. Nah, kita harus tahu dulu hal itu sehingga kita kedepannya akan tahu plan-plan yang harus dijalankan. Saya harus belajar ini, saya harus mengupgrade skill ini, dan saya harus begini dan sebagainya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan telah memperhatikan apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya, atau juga bisa yang udah masuk grup di S3 Desain Publik bisa ditanyakan di situ karena saya juga ada di situ, dan juga teman-teman yang lainnya ada juga di situ. Kita akan menjawab apa keluhan atau apa yang tidak diketahui seputar desain dan juga apa yang tidak dipahami dari materi ini. Nah, sebagai penutup, saya ini ada 2 quote ya, ada 2 pilihan di setiap pagi. Yang pertama, lanjut tidur dan membuat mimpi. Yang kedua, bangun tidur dan wujudkan mimpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.